Tuhan, Shalom, selamat malam bagi semua jemaat Tuhan yang berada di rumah. Kita masih berbicara tentang doa yang memberikan pertumbuhan rohani bagi kita semuanya. Dan malam ini kita akan membahas tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami yang di sorga. Baik, mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Saudara siapkan dan silakan ambil masing-masing Alkitabnya dari Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudaraku, pada bagian pertama ini kita akan bicara tentang doa. Itu adalah merupakan relasi atau hubungan keluarga. Saudara kemungkinan kemudian bertanya, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapakah sampai saya mengatakan bahwa doa itu adalah merupakan relasi keluarga? Karena saudara perhatikan baik, kita membuka Alkitab kita dan kita mulai membaca Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Kita baca kalimat yang pertama, yaitu Bapa kami yang di sorga. Ini saudaraku, Bapa kami yang ada di sorga, kita memanggil Tuhan sebagai Bapa. Kalau dia adalah Bapa, berarti saudara adalah anak. Dan yang mengajarkan ini adalah Tuhan Yesus sendiri, bahwa kita memanggil dia sebagai Bapa kami yang ada di surga. Dia sebagai Bapa, lalu kita ini sebagai saudaraku anaknya. Ini menunjukkan hubungan apa? Hubungan pribadi antara anak kita yang di bumi dan dia sebagai Tuhan, sebagai Bapa kita yang berada di dalam surga. Sebagaimana anak-anak kita biasanya, saudaraku, di rumah, saudara berbicara dengan baik, dengan benar, dengan sopan, dengan santun. Ada satu hubungan yang baik, yang harmonis, saudara. Ada hubungan yang intim, ada perhatian, saudara yang kekasih, antara saudara sebagai bapa atau sebagai ibu dengan anak-anak saudara. Maka demikian juga dengan kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan Bapa kita yang ada di sorga, kita dapat berbicara, saudaraku, dengan leluasa, dengan baik, saudaraku. Apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang terpuji, apa saja yang terhormat, apa saja, saudaraku, yang berkenan, yang memuliakan Tuhan, saudara yang kekasih, itu dapat saudaraku lakukan. Karena apa? Itu adalah segala sesuatu yang baik, yang benar, yang memberi manfaat, saudaraku, bagi diri saudara dan juga memuliakan Bapa di sorga. Dan itu juga dapat menjadi berkat, saudaraku, bagi diri saudara, bagi orang lain, bagi katakanlah keluarga kita, rumah tangga kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, iya. Dan tentunya adalah untuk kesejahteraan saudara, adalah untuk kebahagiaan kita semua. Bukankah itu semua adalah merupakan harapan kita, kerinduan kita, keinginan kita? Dan ini semuanya dapat saudaraku lakukan dalam hal apa? Berdoa kepada
Bapa kami yang ada di sorga. Kemudian saudara ringkas dalam Tuhan, kita masuk pada bagian berikutnya, masih dalam ayat yang ke-9. Ini sebagai saudara ringkas dalam Tuhan. Iya. Ayat yang ke-9 berkata, kalimat selanjutnya, dikuduskanlah namamu. Tadi yang pertama, Bapa kami yang di sorga. Sekarang kita masuk pada bagian saudaraku yang kedua, dikuduskanlah namamu. Ternyata Tuhan adalah nama yang harus benar-benar dikuduskan di dalam saudaraku setiap kehidupan kita. Bukan saja sebagai satu ucapan kepada Tuhan, dikuduskanlah namamu Tuhan, tetapi yang terpenting lagi daripada itu adalah nama Tuhan dikuduskan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Artinya nama Tuhan kita muliakan, nama Tuhan kita hormati, nama Tuhan kita tinggikan, nama Tuhan kita agungkan. Saudara-saudara, iya, nama Tuhan kita sanjung tinggi, dan itu dapat dibuktikan dalam hal apa? Dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat, kapan dan di mana saja kita berada. Jadi bukan hanya merupakan satu ungkapan kita kepada Tuhan, tetapi itu menjadi saudaraku sebuah kenyataan yang hidup, melekat pada diri kita, saudara. Sebab antara perkataan ucapan kita kepadanya, saudara, itu pun saudara menjadi sesuatu yang nyata, nampak sebagai pembuktian bahwa apa? Nama Tuhan dikuduskan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan benar terjadi pada saudaraku diri dan kehidupan kita masing-masing. Kenapa? Karena Dia Bapa dan saudara anak. Maka jelas bahwa benih-benih Tuhan, kebenaran Tuhan, firman Tuhan itu, saudaraku, menjadi firman yang hidup di dalam diri kita. Bukan saja sebagai ungkapan doa atau sebuah sandiwara, tetapi adalah sebuah fakta kenyataan bahwa di dalam diri kita ini, di dalam hidup kita ini, kita menguduskan nama Tuhan, kita menghormati, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kita membuktikan, saudara, bahwa hidup ini adalah hidup yang menguduskan nama Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang mengagungkan Tuhan. Saudara, hidup yang membuat nama Tuhan terpuji dalam hidup kita ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut pada ayat yang ke-10 dengan kalimat, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudaraku, selanjutnya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tentunya muncul pertanyaan, saudara, bagaimanakah kita dapat menghadirkan kerajaan Allah itu, kerajaan Tuhan itu, saudaraku, di bumi ini seperti yang ada atau yang terjadi di dalam kerajaan surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, iya, dikatakan bahwa kerajaan Allah, kerajaan surga, hadirat Tuhan itu dapat hadir, yang ada di surga itu
dapat hadir di bumi ini, dapat hadir dalam hidup kita, dapat hadir dalam rumah tangga kita, dapat hadir dalam pekerjaan saudara, dapat hadir dalam bisnis saudara, dapat hadir dalam pendidikan saudara, dapat hadir kapan dan di mana saja, yaitu melalui pujian saudara, penyembahan saudara dengan hati yang sungguh, dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengasihi, dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Maka yang akan turun adalah kerajaan Allah, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan. Sebab Tuhan berkata, di mana orang dua atau tiga berkumpul dalam nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang disanjung, nama Tuhan yang ditinggikan, maka apa yang terjadi? Tuhan hadir, Tuhan ada, kerajaannya ada bersama dengan kita. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, penyembahan dan pujian kita ini sangat penting sekali. Karena ketika saudara sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang memuliakan Dia, saudara sangat kemungkinan sampai bukan saja merasakan kerajaan Allah, hadirat Tuhan, tetapi saudara pun akan dapat berbahasa dalam bahasa yang baru, yaitu bahasa Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada saudara. Karena kerajaan Allah itu hadir, karena hadirat Tuhan itu turun, karena Roh Kudus saudaraku ada bersama-sama dengan saudara. Iya, saudaraku, jadi biasakanlah dalam kita berdoa kepada Tuhan itu diawali dengan saudara penyembahan saudara, pujian saudara kepada Tuhan, sampai merasakan kerajaan Allah itu ada. Saudara menikmati hadirat Allah, dan ketika hadirat Allah saudara ada, maka saudara merasa hidupmu penuh dengan damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kebahagiaan. Karena kerajaan Allah, hadirat Tuhan, Roh Kudus ada bersama-sama dengan saudara. Baik, kita lanjutkan saudaraku pada ayat yang ke-11 adalah masuk kepada apa yang menjadi permohonan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Jadi setelah saudara masuk dalam penyembahan pujian dan saudara merasa hadirat Tuhan dengan hati yang hancur, dan saya bilang tadi bahkan saudara bisa sampai kepada berbahasa dalam bahasa seperti yang Roh Kudus berikan kepada saudara. Iya. Maka saudara yang kasih dalam Tuhan, iya, saudara dalam ayat ini berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak mengajarkan berikanlah kami hari ini, saudaraku, makanan yang berkarung-karung atau bertonton atau bertumpuk-tumpuk atau segudang. Tidak, saudara. Tetapi berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya saja. Tentunya saudara muncul pertanyaan,
Kenapa kok tidak sekalian saya bilang tadi sekian karung, sekian ton, atau satu gudang, saudara-saudara? Ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan, maksudnya supaya kita ini selalu atau senantiasa datang kepada Tuhan secara terus menerus atau kontinu, saudara. Tuhan tidak mau hubungan kita dengan Dia putus, tetapi Dia mau supaya terus menerus. Hari ini saudara berdoa, tadi pagi saudara berdoa, siang saudara berdoa, malam ini saudara berdoa, saudara istirahat tidur saudara, besok pagi saudara bangun berdoa. Begitulah seterusnya, terus menerus, karena Tuhan mau ada senantiasa hubungan yang intim antara saudara, antara kita semua dengan Tuhan. Tuhan tidak mau supaya doa itu menjadi putus. Karena kalau saudara ikhlas dalam Tuhan, Tuhan beri kepada saudara malam ini atau besok pagi berkat yang banyak berlimpah-limpah. Kecenderungan manusia apa, saudara? Menyalahgunakan berkat Tuhan ketika banyak. Ketika saudara dijawab doa saudara, kecenderungan saudara ikhlas dalam Tuhan berkata sudah ada, sudah cukup, sudah banyak, tidak perlu lagi. Saudara, sebab itu Tuhan mengajarkan doa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, supaya besok lagi kita datang, besok pagi, besok siang, besok sore, malam, kapan saja, terus menerus saudara datang kepada Tuhan. Terjadi apa? Hubungan yang intim dan juga ketergantungan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang itu yang Tuhan maui kepada kita, saudara, inginkan kepada kita. Kita masuk pada ayat yang ke-11. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Saudara, sebagai manusia, kita ini tidak luput dari kekurangan, dari kelemahan, dari kesalahan, bahkan dari dosa atau kejahatan. Mulai yang kita tidak tahu, tidak sengaja, saudara, sampai kepada yang kita tahu, kita sadari, saudara, dan itu kita buat dan itu kita lakukan. Maka saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimanakah caranya, saudaraku, untuk menyelesaikan, membereskan kekurangan, kelemahan, kesalahan, dosa, bahkan kejahatan yang kita lakukan? Sebab selama saudara tidak bereskan, tidak selesaikan dengan Tuhan, maka saudara tidak tenang. Saudara akan gelisah, hidupmu tidak tenang. Hidupmu akan gelisah karena ada masalah antara saudara dengan Tuhan. Apa itu? Kesalahan, dosa, kejahatan yang belum saudara bereskan, selesaikan, belum dituntaskan dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dan ampunilah kami. Saudaraku, untuk menyelesaikan, membereskan semua salah, dosa, kejahatan, kekurangan, kelemahan, kelalaian kita adalah minta ampun kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat mengampuni segala dosa kita, kejahatan kita, kekurangan kita, kelemahan kita. Sebab itu, dengan sejujur-jujurnya saudara,
Akui semua kepada Tuhan apa yang menjadi kesalahan saudara, apa yang menjadi dosa saudara. Bukan saja mengakuinya, tetapi bertobatlah sungguh-sungguh. Dan jangan lagi lakukan dosa itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iya. Bukan itu saja, saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi kita pun kepada sesama kita mau. Ketika ada yang berbuat salah kepada saudara, ada yang menghina saudara, memfitnah saudara, menyakitkan saudara, merendahkan saudara, merugikan saudara, mencemarkan nama baik dan kehormatan saudara, seterusnya dan sebagainya. Bukan saja kita mohon Tuhan mengampuni kita, tetapi kita pun mau saudara mengampuni, melepaskan pengampunan, melepaskan pemaafan kepada setiap orang yang telah berbuat salah kepada saudara. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin saudara berkata, orang itu tidak datang minta maaf kepada saya. Tapi saya mau katakan kepada saudara dengan kasih Kristus, saudara harus dapat mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada saudara. Baik ia datang kepada saudara minta maaf, saudara memaafkan, ataupun dia tidak datang kepada saudara, berdoalah kepada Tuhan dan berkatalah, Bapa, aku mengampuni, aku memaafkan saudara, katakanlah itu saudara Budi yang telah berbuat salah kepadaku. Bapa, ampuni dia, dan aku melepaskan pengampunan pemaafan kepadanya di dalam kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang mengajarkan kepadaku mengampuni atau memaafkan orang yang bersalah kepadaku. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita masuk pada ayat yang ke-13. Dalam ayat ini Tuhan memberi kepada kita hak untuk berkata kepada Tuhan. Apa itu? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara, kita diberi hak oleh Tuhan untuk berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan jangan membawa saudara ke dalam pencobaan. Iya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bukan saja saudaraku, tetapi supaya Tuhan melepaskan saudara. Tuhan melepaskan dari pencobaan, dari masalah. Tuhan menjauhkan saudara yang kasih dalam Tuhan dari semua bentuk pencobaan yang dapat dilakukan, baik oleh iblis, baik oleh manusia, baik oleh orang-orang, baik oleh siapa saja. Itu bisa terjadi kepada saudara. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, bahkan melalui apa yang ngetren di hari-hari ini, sakit penyakit saudara, COVID-19, dengan segala peningkatannya saudara, berdoalah kepada Tuhan, Tuhan jauhkanlah kami dari sakit penyakit COVID-19, jauhkanlah kami dari cobaan dari iblis. Tuhan jauhkanlah kami dari pencobaan dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam karir kami, dalam usaha kami ini. Bukankah semuanya itu berpotensi terjadi masalah, saudara-saudara? Tapi hari ini, malam ini, firman Tuhan Yesus mengajarkan kepada saudara diberi hak oleh Tuhan untuk berdoa dan berkata, Bapa, lepaskanlah kami dari semua yang jahat. Lepaskan, jauhkanlah kami dari sakit penyakit.
jauhkanlah kami dari dosa, jauhkanlah kami dari pekerjaan setan, iblis dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang ini Tuhan memberi hak kepada saudara untuk berdoa dan berkata demikian. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan pula tentunya saudara yang kasih dalam Tuhan yang akan melepaskan kita dari semua pencobaan, dari semua apa yang jahat, sehingga semua pekerjaan yang jahat itu, pekerjaan setan, pekerjaan iblis, orang-orang yang berniat yang tidak baik yang dipakai oleh setan, oleh iblis sebagai sarana media untuk mencobai saudara, akan dilepaskan dari saudara, akan dijauhkan oleh Tuhan dari saudara. Sebab itu saudara diberi hak otoritas untuk berkata seperti itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian kita, saudaraku, pada ayat yang ke-14 sebagai penutup, saudaraku, dalam ayat ini dikatakan bahwa akhirilah segala doa kita dengan mengembalikan kepada Tuhan, saudara. Iya, segala pujian, segala, saudaraku, penghormatan, pengagungan dengan kalimat yang berbunyi, karena engkaulah atau karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, ya, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Diakhiri dengan kata amin. Saudara, ini adalah sebagai pengakuan kita kepada Bapa kita yang ada di sorga, bahwa Bapa kita lah yang mempunyai, dikatakan, semua kerajaan, semua kebesaran, semua kemahakuasaan, semua kemuliaan, semua kedaulatan yang tertinggi di sorga dan juga yang ada di atas muka bumi ini. Artinya Bapa kita lah yang punya segala-galanya, dan tidak ada yang sama seperti Dia. Sebab itu Dialah pemegang otoritas kedaulatan tertinggi surga dan di atas muka bumi. Siapa itu? Adalah Bapakmu, saudara. Adalah Bapakku juga, saudara-saudara. Baiklah, Tuhan memberkati dan menolong kita semua meneguhkan firman-Nya ini untuk kita lakukan, yakini dalam doa, saudaraku Bapa kami ini. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu malam ini. Biarlah firman ini menjadi firman yang memberkati seluruh jemaat-Mu, menguatkan semua jemaat-Mu, meneguhkan semua jemaat-Mu di dalam Tuhan. Bapa, hamba berhenti bicara, namun Tuhanlah dengan Roh-Mu yang lebih dalam lagi, Tuhan, membuat ini menjadi kenyataan kepada seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan, kekuatan bara, damai, sejahtera, sukacita, dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus yang turun menguasai dan memenuhi kita semuanya, mulai malam hari ini
besok lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari sorga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati dalam Tuhan berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati semua jemaat di sepanjang malam ini. Haleluya, haleluya, amin.